Selamat malam Mirsa, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Mirsa, 6 hari lagi kurang lebih 200 jutaan pemilih di tanah air akan memilih siapa yang akan memimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Ini menjelang hari pemilihan, suasana politik ini makin, saya bisa bilang makin agak sedikit menghangat ya. Dan masing-masing kandidat, masing-masing tim sukses, masing-masing pasangan mengklaim bahwa akan memenangkan Pilpres ini satu putaran. Kalau pihak Pak Prabowo menyebutkan hal yang sama, Ibu Mega juga menyebutkan hal yang sama, pihaknya Anies 01 juga menyebutkan hal yang sama. Lalu siapa pertanyaannya akan kira-kira memenangkan satu putaran? Dan benar nggak ini akan jadi satu putaran atau justru akan lewat ke putaran kedua? Kami akan membahasnya di malam hari ini bersama saya Dwi Anggia. Ya, kalau kita lihat ini narasi satu putaran dengan lugas disampaikan oleh Pak Prabowo. Dan Ibu Mega tadi juga menyebutkan semuanya harus satu putaran, harus yakin, nggak boleh takut-takut. Nggak boleh takut juga akan intimidasi, itu pesan dari Bu Mega. Nah, malam hari ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya dari ujung sebelah sana. Bung Kodari, selamat malam, pengamat politik. Selamat malam. Ada Bang Daniel Azhar Simanjuntak. Ini Simanjuntaknya harus disebut ya? Harus marah. Mic-nya boleh dipakai. Kenapa? Simanjuntak itu harus disebut. Oke. Marah opung saya nanti. Iya, dari jubir Prabowo Gibran. Dan sebelah kiri saya ada Mas Muhammad Iqbal, jubir Timnas Anies. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung sana ada Bang Ciko Hakim, jubir TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam. Waalaikumsalam semua. Oke, sebelum kita mulai diskusi saya mau tanya deh satu-satu dulu nih. Soal ini semua confident satu putaran. Hasil survei katanya menunjukkan pasangan ini memenangkan satu putaran. Saya tanya ke Bang Kodari dulu. Yakin ini akan satu putaran? Nggak ada keyakinan 100% lah. Yang namanya pemilu itu segala kemungkinan bisa terjadi. Tetapi tentunya kita bisa memberikan analisis, bisa memberikan penilaian berdasarkan hasil survei terakhir dan berdasarkan tren. Oke, pertanyaan singkatnya yakin? Keyakinan 90% bahwa bisa sekali putaran. Bang Daniel, yakin atau tidak satu putaran? Tentu saya yakin akan sekali putaran. Pertama tentu basisnya data, kemudian ke data statistik survei, kemudian kedua basisnya rasa. Rasa, oke. Kalau di sana 90%, di sini keyakinannya berapa persen? 95%. 95%. Mas Iqbal yakin satu putaran? Iya, bagi kami mau satu putaran, dua putaran, tapi kami yakin menang. Yakin menang, Yakin mau menang. satu atau dua yakin menang. Khususnya karena yang kami kedepankan bukan hanya kemenangan, tapi pemilu ini jujur dan adil. Oke, Bang Ciko, yakin Curi satu putaran? statement saya. Jadi buat kami itu menang kalah itu penting juga. Ya, tapi yang paling penting itu kita tahu benar dan salah. Oke, Tapi tapi kita pertanyaannya yakin nggak? meyakini bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Oke, ini semuanya yakin ya, semua yakin. Tapi saya sebentar, saya mau menghadirkan dulu nih hasil survei dari sejumlah lembaga survei yang menunjukkan perkiraan ya. Boleh ditampilkan? Ini elektabilitas Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Hasil survei Populi Center di 38 provinsi ya. 22,1 untuk Anies, 52,5% Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud 16,9%. Belum menentukan 6,3 dan 2,2 menolak untuk menjawab. Lanjutnya kita lihat. Ini elektabilitas di Pilpres 2024 itu. Oke. Hasil, ya ini untuk Jawa Timur, hasil survei poll tracking Indonesia Provinsi Jawa Timur. Kita bicara Jawa Timur ya ini ya, bukan nasional ya. Di Jawa Timur ini 14,9 Anies, 60% Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud 17,2 tidak menjawab 7,8. Lanjut? Ya. Oke, jadi ini yang kita potret dari sejumlah lembaga survei, ini kemenangan di depan mata. Jadi semua confidence. Pertanyaan selanjutnya adalah sebelum kita mulai diskusi, ini singkat-singkat jawabannya ya. Dari sini dulu, percaya nggak sama hasil survei? Yang mana? Gitu. Yang saya tampilkan inilah, yang semua berada di masyarakat. Pertanyaan percaya atau tidak dengan hasil lembaga boleh survei? percaya sama hasil survei, Tidak percaya boleh. sama Tuhan lah. Oke. Jadi apa? Mas Iqbal, boleh, Daniel percaya tahu, atau Iqbal tidak? ngerti Iya, ya kan. percaya atau Kodari tidak? tahu. Saya jadi teringat pidatonya Pak Prabowo 2019, bahwa lembaga survei itu bisa dibayar katanya. Oh gitu. Iya. Jadi Pak Prabowo intinya- yang bilang itu. Kenapa? Pak Prabowo bilang itu. Jadi dia Iya. percaya atau enggak sekarang? Ya saya dalam konteks ini melihat bahwa ada agenda setting, ada upaya menggiring opini, yang ini tentu saja membahayakan demokrasi kita. Oke.
Bang Daniel, percaya atau tidak hasil survei? Survei jadi panduan, jadi mapping. Baik buruk itu bisa jadi mapping. Jadi yang jelas hasil penelitian itu harus dihormati, baik itu merugikan kita atau menguntungkan kita. Oke, menghormati hasil survei. Nah ini pengamat nih, pengamat percaya nggak sama hasil dari lembaga survei? Lu ya saya pasti percaya karena saya generasi awal dan pelopor survei di Indonesia. Dan sudah membuktikan berkali-kali kalau dilaksanakan dengan baik dan benar, metodologinya benar, implementasi di lapangan juga benar, maka hasil survei itu bisa memotret pandangan pilihan dari seluruh masyarakat Indonesia. Oke, sekarang Bang Daniel, tadi Mas Iqbal bilang kalau Pak Prabowo 2019 bilang hasil survei itu bisa dibayar, lembaga survei bisa dibayar. Iya, semua lembaga survei dibayar. Kalau nggak dibayar nggak mungkin mereka bisa melakukan riset. Itu pertama. Semua penelitian yang dilakukan oleh akademisi segala macam itu dibayar. Kalau nggak dibayar, nggak mungkin mereka melakukan tugas-tugasnya. Sesederhana itu. Nah, tapi kemudian kredibilitasnya kan dipertaruhkan kalau hasilnya itu berbeda atau tidak sesuai dengan temuannya. Jadi pada prinsipnya yang dipegang oleh lembaga survei, yang dijaga oleh lembaga survei adalah kredibilitasnya. Misalnya ya, ada lembaga survei di dalam beberapa kali pilpres misalnya dia nyatakan kalau lembaga kami salah kami tutup. Ternyata dia salah kemudian dia tutup. Tapi kan kemudian banyak lembaga-lembaga survei yang memang kredibilitasnya dijaga dan hasil survei mereka itu menunjukkan hasil yang tepat. Jadi tidak mudah bagi lembaga survei itu untuk merekayasa hasil survei mereka karena itu terkait dengan goodwill mereka. Karena Mbak, dagangan lembaga survei itu kan hasil yang presisi, yang bisa dipercaya. Kalau mereka tidak presisi, mereka tidak bisa dipercaya, maka berikutnya tidak ada lagi yang mau menggunakan mereka. Publik juga nggak percaya dengan mereka. Ini statement karena 02 selalu di atas atau memang? Saya berulang kali, saya akademisi, latar belakang saya akademisi, saya percaya betul dengan data-data statistik. Kalau kemudian metodologi yang digunakan, karena apa? Karena kita bisa bedah semua hasil survei, apakah itu menguntungkan kita atau tidak, semuanya bisa dibedah menjadi alat mapping bagi kita. M-Kodari survei 2004, 2009, 2014, 2019. Kalau salah tidak benar, M-Kodari tidak mungkin ada di tempat ini. Kodari ada di tempat ini karena survei itu terbukti benar. Artinya Anda ingin menyampaikan bahwa hasil survei ini bisa dipercaya begitu? Ya, balik lagi kalau dia paham metodologi, kemudian dia implementasi di lapangan juga benar, maka kemudian survei itu bisa dipercaya. Yang jelas begini, sebetulnya yang namanya quick count itu juga survei, ya. Survei dalam pengertian dia mengambil sampel. Kalau survei pilihan calon presiden itu mengambil sampel orang dari total pemilih. Kalau quick count itu mengambil sampel TPS dari total pemilih. Misalnya TPS-nya ada 1 juta atau dulu misalnya 800.000 diambil sampel 2.000, 3.000. Nah, lihat saja hasil quick count. Apakah sama dengan hasil pemilu atau tidak? Sama, ya. Sejauh dilaksanakan dengan baik dan benar, maka kalau orang percaya kepada quick count harus percaya juga dengan survei. Oke, Bang Ciko. Artinya faktanya ada 16 lembaga survei yang salah memprediksi ketika itu Prabowo Hatta menang. Jadi itu kan banyak ya, 16 bukan sedikit. Dan juga faktanya di pilkada kemarin di DKI, ya kan, Mas Anies itu berada di urutan ketiga terus dan akhirnya menjadi gubernur. Nah ini yang terjadi. Jadi artinya ini semua kan sifatnya masih prediktif, tidak absolut. Tadi kan dikatakan masih ada 90% kepercayaannya, jadi ada sisa 10% di situ. Nah 10% itu nggak kecil, apalagi 10% dari seorang hebat seperti Kodari, ya kan, yang bertahan terus dari awal sampai hari ini. Saya tambahkan Bang, yang 10% itu kembali kepada yang Maha Kuasa. Nggak berani saya klaim 100%. Makanya tadi saya bilang, nggak boleh percaya lembaga survei, kita harus percaya. Buat kami, buat Pak Ganjar dan Pak Mahfud, kita bukan tidak percaya pada survei. Survei itu menjadi salah satu acuan bagi kita. Apalagi survei yang kita lakukan sendiri internal atau lembaga survei yang jasanya memang kita sewa untuk melakukan survei, tapi jujur gitu. Jangan bohong, jangan artinya bukan untuk propaganda. Tunggu. Tapi jujur, artinya yang sekarang nggak jujur dan buat propaganda. Saya meyakini ada beberapa yang memang
bukan nggak jujur ya, tapi dia tahu di tempat-tempat mana harus mengambil sampel sehingga itu yang menjadi sampel kantong suara calon tertentu begitu. Ini masih pandangan saya aja. Bisa salah, bisa benar. Kalau saya lihat memang ada namanya survei propaganda, ada namanya survei real. Mereka kalau dia survei real, dia itu nggak dipublis untuk internal. Tapi propaganda ini dia strategi, ada desainnya. Contoh sampai sekarang lembaga survei itu ngasih angka 50% misalnya. Tapi ketika ditanya apakah 1 putar, 2 putar, dia jawabnya apa? Tergantung undecided voters. Tergantung swing voter. Ya itu nggak usah ada statement bahwa ini akan ada 1 putar atau kemungkinan tadi Bang Kodari kan. Karena Bang Kodari juga dulu mengatakan misalnya rakyat akan mendukung 3 periode, ternyata enggak juga gitu loh, banyak protes gitu loh, itu enggak benar juga. Aku lanjutkan dikit Bang Iqbal, meleset juga ternyata. Aku lanjutin dikit, kenapa Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan tim kami juga mengatakan tadi bahwa ada hitungan-hitungan lain di luar survei bagi kami. Kita punya FGD yang kita gelar di seluruh daerah di Indonesia. Kita punya hitungan sentimen medsos, di mana kita menghilangkan buzzer-buzzer dari sentimen medsos itu dan kita berhitung sendiri. Dan ada juga hitungan dari berapa pintu yang sudah kita ketuk selama kita turun ke bawah. Nah ini yang bisa paham soal ini hanya partai seperti PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera. Kita tahu caranya mengetuk pintu, kita tahu caranya canvassing, kita tahu caranya door to door, ya kan? Nah intinya itu menjadi hitungan bagi kita dan hitungan itu dicerminkan dari kampanye-kampanye akbarnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang begitu ramai, kita nggak mau klaim-klaim jutaan orang, selalu penuh, ya kan, selalu membludak dan lain-lain. Walau disusah-susahin mendapatkan bus dan lain-lain, tetap pada datang tanpa uang. Susah emang dapetin bus. Apa? Susah emang dapetin bus untuk mengumpulkan kabarnya masa. Begitu di bawah begitu, tapi saya sendiri kan mengerahkan massa untuk datang ke GBK, tapi hanya dibatasi. Satu caleg itu dibatasin cuma 100. Karena apa? Karena banyak banget yang bukan dari caleg-caleg itu masa ingin datang sendiri. Oke, nah pertanyaan ini menarik nih tadi. Survei bisa dibedakan yang real dan buat propaganda. Kalau real biasanya disimpan untuk internal, propaganda yang dipublish ke publik. Minta tanggapannya Bang Daniel tapi nanti kita jeda dulu sejenak. Dua sisi kembali. Kita akan.